Halo semuanya, kembali lagi bersama dengan saya Dendi Pario. Kali ini saya akan membagikan sedikit postingan yang kemarin saya sempat kirim di Facebook Kreator Seniman dan di Instagram Kreator Seniman. Di situ ada sedikit artikel yang saya bagikan. Semoga artikel ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Sini saya bacakan sedikit. Untuk menguasai orang bodoh, maka kemaslah segala sesuatu dengan agama. So ketika sudah berkaitan dengan agama, pasti lawan bicaranya ngikut aja. Apalagi lawan bicaranya adalah orang awam, maka sangat gampang untuk mendoktrin orang tersebut. Kadang doa dan firman mereka jadikan media sebagai jalan masuk untuk mendoktrin. Saya pengen mengajak Anda supaya kita bisa menjadi orang yang berpengetahuan baik dalam menalar dan menganalisa. Karena sekarang banyak orang-orang yang ngakunya penginjil, tetapi banyak dari mereka tidak memiliki gereja lokal. Mengapa harus memiliki gereja lokal? Karena dari gereja lokal tersebut Anda bisa mengetahui latar belakang serta ajaran atau doktrinnya. Karena sekarang banyak orang yang buka persekutuan atau ngakunya penginjil, di mana-mana mereka mengajarkan hal-hal yang sebenarnya tidak alkitabiah. Tapi karena sudah mengemas dengan kemasan agamawi, maka banyak orang juga tertipu. Saya bertips sedikit supaya Anda tidak gampang dipengaruhi. Poin yang pertama, Anda harus cari tahu latar belakang orang tersebut. Yang kedua, orang tersebut punya gereja lokal atau tidak. Yang ketiga, cek apakah orang tersebut sudah jadi jemaat, aktivis gereja, atau hanya partisipan saja. Yang terakhir, kalau orang tersebut menafsir ayat dan ngakunya itu adalah tuntunan Roh Kudus, maka perlu dipertimbangkan. Banyak sekali orang-orang dengan metode ngakunya semua dari tuntunan Roh Kudus. Mari kita mengkritisi sedikit. Contoh dalam hal berkhotbah, banyak dari mereka berkata bahwa sekolah tidak lagi begitu penting karena mereka hanya berharap pada Roh Kudus yang menuntun. Ingat baik, Yesus saja belajar untuk memperkaya pengetahuan supaya bisa menangkis dari ajaran-ajaran yang keliru. Sekarang banyak hamba Tuhan yang gak jelas asal muasalnya, tetapi dengan percaya diri mereka tahu semua hal di dalam Alkitab. Keadaan seperti ini dampaknya banyak orang awam yang percaya apa kata mereka. Karena bagi orang awam apapun yang diucapkan oleh hamba Tuhan itu berarti perkataan dari Tuhan. Jadi apapun yang dikatakan mereka pasti terima tanpa menyaring terlebih dahulu. Belajar itu penting biar wawasan Anda menjadi luas dan gak gampang didoktrin oleh orang-orang seperti mereka. Nah, jadi kalau teman-teman mau melihat kembali postingan saya, itu ada di Facebook Kreator Seniman. Nanti juga saya akan sertakan di deskripsi video di video ini. Di sini kenapa saya sempat tulis postingan tersebut, karena saya dapati juga ada orang yang ngakunya penginjil atau disebut penginjil oleh orang yang dia tuju. Dia tidak punya gereja lokal. Makanya saya kritisi. Seharusnya orang yang menginjil, dia harus punya gereja lokal. Kenapa harus punya gereja lokal? Karena di situ diajarkan Yesus, diajarkan semua yang berkaitan dengan materi dalam menginjil. Jadi kalau punya gereja lokal, kita juga bisa mengetahui orang tersebut dia penganut doktrin apa, bapak gerejanya siapa, ajaran yang dia anut apa, ajaran yang dia pegang, atau norma-norma dan nilai-nilai gereja mereka itu apa. Karena kalau dia sendiri tidak punya gereja lokal, terus dia ngajar di luar, dia nginjil orang lain, itu perlu dipertanyakan apa yang diajarkan kepada orang tersebut. Karena penting punya gereja lokal, kita bisa tahu orang ini siapa, orang ini di gerejanya dia dipakai atau tidak, orang ini di gerejanya dia hanya aktivis gereja, dia aktivis gereja, jemaat atau hanya partisipan, dia
berguru sama siapa, itu harus kita tahu. Karena kalau orang yang ngakunya penginjil terus mereka nggak punya gereja lokal, timbul pertanyaan juga. Bisa jadi orang tersebut tidak mau dibina, tidak mau dibimbing, maunya tidak mau dipimpin, maunya dia memimpin orang lain tetapi tidak mau dipimpin. Nah, maka dari itu sangat penting kita harus mengetahui latar belakang orang tersebut juga. Bisa jadi dia menginjil, dia jadi seorang penginjil karena mungkin tidak memiliki pekerjaan lagi atau kegiatan lagi, sehingga dia beralih profesi menjadi seorang penginjil. Nah, ini harus kita ketahui juga, jangan sampai mereka masuk di daerah-daerah dan mengajarkan hal-hal yang tidak sesuai dengan Alkitab. Karena saya pernah dapati juga ada beberapa orang penginjil dari luar, dia masuk di daerah, dia mengajarkan, ya mereka baca ayat, baca firman, baca Alkitab, tetapi kesimpulan demi kesimpulannya itu tidak sesuai dengan apa yang mereka baca. Terus saya tanya, bagaimana caranya Bapak bisa berkhotbah? Katanya karena punya hubungan baik, hubungan khusus dengan Tuhan. Maka dari itu semua khotbah orang tersebut, semua itu dari Tuhan yang berbicara. Makanya Tuhan pakai dia untuk bisa menafsirkan ayat tersebut. Sangat luar biasa. Berarti orang tersebut menurut saya orang yang sangat sakti. Karena untuk menafsirkan 1, 2, 3 ayat itu diperlukan ilmu tersendiri. Jadi kalau orang-orang yang pernah sekolah mungkin paham. Itu sebenarnya nggak menjadi masalah. Yang menjadi masalah kalau orang tersebut ngakunya semua dari Tuhan, apa yang dibilang dari Tuhan. Ini yang bahaya. Bisa-bisa saja orang awam yang tidak bisa mengkritisi Alkitab atau mengkritisi perkataan-perkataan dari sang penginjil tersebut, bisa-bisa mereka terikut-ikut terbawa dengan arus, dengan gaya-gaya dari sang penginjil tersebut. Jadi saya juga bingung karena beberapa kali juga saya dapati penginjil seperti itu. Kata mereka, sekolah nggak penting. Sekolah itu nggak penting karena kita punya Roh Kudus, kita punya Tuhan. Loh, Yesus aja sekolah. Sekolahnya Yesus di mana? Ya Yesus dari kecil dia ada di sinagoge, ada di rumah Tuhan, di bait Allah. Dia di rumah bersama ayah dan ibunya. Dia diajar, dia belajar. Jadi Tuhan aja belajar. Kenapa kita tidak mau belajar? Kita tidak mau membuka diri untuk belajar. Jadi orang-orang seperti itu yang tadinya ngakunya penginjil, mereka beralibi bahwa tidak usah sekolah tidak begitu penting. Yang saya pikirkan bisa jadi kalau orang tersebut di dalam satu daerah tersebut sudah pintar atau bisa mengkritisi, maka dari itu orang-orang yang katanya penginjil mau masuk di daerah tersebut pasti nggak bisa lagi karena sudah ada pengetahuan di situ. Jadi saya mengajak teman-teman, kalau ada orang mengajarkan sesuatu yang agak keliru, boleh teman-teman pertimbangkan dengan sangat baik, biar teman-teman tidak gampang untuk diganggu-ganggu pikirannya.